Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wamenaker, pemirsa, dalam operasi senyap. Wamenaker Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya, termasuk di dalamnya ada pejabat eselon 2 Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel atau yang biasa disapa Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Saat ini Noel sudah berada di KPK, di mana Immanuel terjaring dalam operasi tangkap tangan yang diduga ini terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan tentang pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sementara itu, 22 unit kendaraan tiba di Gedung Merah Putih KPK. Terdiri dari 15 unit mobil dan 7 motor, termasuk 5 unit motor sport Ducati. Kendaraan-kendaraan ini menjadi barang bukti dan juga tadi sempat dipamerkan ya dalam proses menjaring Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ya, dan pemirsa, dalam OTT, petugas KPK menyita banyak sekali kendaraan. Jumlahnya ada 22 kendaraan. Totalnya terdiri dari 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2, termasuk motor gede, pemirsa. Ini dia kendaraan-kendaraan mewah. 15 mobil, 1 unit Jeep Cherokee, 1 unit Suzuki Jimny, 2 unit Hyundai Palisade, 1 unit Hyundai Stargazer, 1 unit Mitsubishi Pajero Sport, dan 2 unit Mitsubishi Expander. Ada juga 3 unit Honda CR-V, 1 unit Nissan GT-R, kemudian Toyota Corolla Cross, ada juga Toyota Hilux, dan BMW 330i. Mobil-mobil tadi, berikutnya ini ada motor juga, 2 unit Vespa, 5 unit motor sport Ducati. Diperkirakan ini 22 kendaraan totalnya, pemirsa, 11 miliar rupiah. Sep Rio, Sep. Ya, tim kami di lapangan pun mencari tahu informasi mengenai barang bukti kendaraan-kendaraan bisa dikatakan mewah ya. Dan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menyampaikan bahwa operasi tangkap tangan Wakil Menteri Tenaga Immanuel Ebenezer ini dilakukan setelah dilakukan penyidikan yang mendalam. Sampai dengan saat ini jumlah kendaraan yang diamankan yaitu 22 unit, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Ya, dalam kegiatan tangkap tangan ini tim juga mengamankan 14 orang dari beberapa lokasi baik di Jakarta, Tangerang, Depok dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Kendaraan dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya, masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya, nanti kami akan update. Kalau OTT itu jam berapa kemarin malam Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Kenapa Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara? Iya, betul. Ada penyelenggara negara, ada juga. Lantas bagaimana Istana, pemirsa? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah prihatin dan tetap konsisten membela KPK menjalankan tugasnya. Baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih di
informasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Gitu. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Secara kinerjanya sejauh ini, Bang Noel di Kemenaker gimana kalau dari pantauan Presiden? Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan, karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Terutama kemarin salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Seritek. Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya ya. Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi gitu, yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan.